Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nikmat inayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di detik-detik akhir daripada bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini senantiasa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kami baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di hari yaumul qiyamah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya saya bingung apa yang saya sampaikan di detik-detik terakhir. Mungkin dari awal Ramadan sampai pada hari ini sudah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu telah mendapatkan tausiah dan mau'izah sebelumnya dari ustaz-ustaz yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Nah sekarang tidak kita ini, saya yang terakhir atau kapan atau terakhir apa bisa masih ada. Bingung saya akan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin segala keutamaan Ramadan sudah dijelaskan, pahala-pahala Ramadan sudah juga dijelaskan, ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi di bulan suci Ramadan ini. Kita telah sama-sama memasuki 10 akhir terakhir daripada bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama adalah Ramadan adalah menurunkan rahmat kepada kita semua. Itu 10 hari pertama. Memasuki 10 hari kedua, yaitu Maghfirah, yaitu bulan diampuninya segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini fase yang ketiga adalah fase ilmu minan. Jadi insya Allah nanti kita setelah akan dibebaskan dari segala siksa api neraka. Ibarat kita mengadakan suatu turnamen. Turnamen itu kan kalau pesertanya masih banyak itu disebut dengan babak penyisihan. Banyak yang ikut, sampai 100 orang, sampai 200 orang. Memasuki babak kedua, mulai ada rontok dan jagoan-jagoannya ada rontok dan semuanya. Jika yang jago-jago di depan ini, ya. Setelah kita memasuki fase yang kedua, kita memasuki apa? Final. Final pasti ini pekerjaannya berat sekali. Kita berlomba-lomba bagaimana supaya bisa kita mengalahkan satu sama lain, mengalahkan musuh-musuh kita di dalam suatu turnamen itu. Bagaimana kita caranya supaya kita menjadi tim yang nomor 1 dan juara. Begitupun kita di akhir 10 terakhir ini, kita berlomba-lomba untuk menjadi umat yang terbaik untuk dapat menyelesaikan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Memang berat di 10 terakhir ini. Di saat godaan-godaan kita sudah mulai mahal diri kita, di antara kita sudah berpikiran kampung, pulang kampung, dan memikirkan sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu yang untuk dapat persiapan Lebaran.
Karena ada amalan di 10 terakhir ini yang harus benar-benar kita lakukan. Apa amalan di 10 hari terakhir itu? Yang pertama adalah hendaknya kita memperpanjang sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW di 10 terakhirnya itu menjauhi tempat tidurnya. Begitu juga kepada sahabat-sahabatnya itu menjauhi tempat tidurnya. Rasulullah menambah sholat malam, dan Rasulullah tidak tidur sampai waktu fajar. Karena malam itu mengisi dengan kegiatan rohaniah. Di antaranya yang berapa? Setelah kita sholat tarawih, kan kalau kita biasanya habis sholat tarawih pulang, duduk-duduk, terus tidur. Nah, kalau Rasulullah tidak. Di 10 hari terakhir itu Rasulullah tidak tidur dari malam sampai menjelang fajar. Tapi di malam itu isi dengan berbagai macam tadarus Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi, ada 3 doa yang mustajab yang langsung akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan salah satu ad-da'watul mustajab, ada 3 doa yang mustajab yang akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Ad-da'watus shaim, yaitu adalah doa orang yang berpuasa Ramadan. Doa yang merasanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara. Allah sendiri yang akan langsung mengabulkan doa-doa kita kepada Allah apabila kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mustajab di antaranya yang pertama adalah ad-da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua apa? Ad-da'watul musafir. Yang kedua adalah doanya orang musafir. Itu pasti langsung akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sedang berpergian atau pada saat-saat sekarang ini ya, Pak, kita mau pulang kampung, baca doa di perjalanan. Karena itu merupakan salah satu doa yang mustajab yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam perjalanan kita akan mendapatkan keselamatan baik di perjalanan pergi sampai kita ke tempat tujuan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Ad-da'watul mazlum. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Hanya hati-hati nih, Pak, Bu, jangan suka menyakiti orang, jangan suka menzalimi orang, jangan suka menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Karena orang yang kita zalimi itu doanya sangat mustajab dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering dengar, hati-hati, doa orang yang zalimi itu sangat mustajab. Di sana diterangkan bahwasanya nanti di yaumil qiyamah kita semua ini sebagai hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti kita datang membawa amal ibadah kita, amal soleh kita di akhirat nanti. Akan tetapi amal soleh ibadah kita yang telah kita lakukan di dunia itu nanti di yaumil qiyamah itu akan habis. Amal soleh yang kita bawa nanti di yaumil qiyamah itu akan habis. Diambil oleh siapa? Diambil oleh orang-orang yang kita zalimi selama kita hidup di dunia.
habis, diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Begitu pun bukan hanya pahalanya, dosa-dosa orang yang dizalimi juga itu akan menuntut. Karena apa? Karena selama di dunia dia merasa dizalimi, dia merasa disakiti, dan dia kiamat nanti semua pahala yang kita bawa, amal baik yang kita bawa itu akan habis diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Nah, Ramadan juga ini akan membawa manfaat bagi kita, akan membawa syafaat di yaumil qiyamah. Nabi bersabda, as-shaimu wal Qur'anu yasfa'ani bil 'abdi fi yaumil qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba di yaumil qiyamah. Pak, puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Allah saum, kemudian puasa itu berkata, ya Rabbi, mana tahun ta'am wa surdi wa sahwati bin nahar. Kata puasa, ya Rabbi, aku mencegah dari segala perbuatan makan dan minum dan kumpul dengan istri di siang hari. Makanya puasa kita dilarang makan pada siang hari, dilarang minum pada siang hari, dan juga kita dilarang berkumpul dengan istri pada siang hari. Maksudnya berkumpul kita istilah. Kalau kumpul begini sih nggak apa-apa. Maksudnya adalah kita melakukan hubungan di siang hari dengan istri kita. Itu kata puasa. Aku sudah mencegahnya. Kemudian juga Al-Quran juga tidak mau ketinggalan. Al-Quran berkata, ya Rabbi, mana tahun mau bilail. Kata Al-Quran, ya Rabbi, aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Di malam bulan suci Ramadan, hendaknya jangan kau gunakan untuk tidur, tapi hendaknya di bulan Ramadan itu kau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca shalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau gunakan untuk tidur, kata Al-Quran. Kemudian Nabi menjawab, yusabbi'ani. Kata Nabi, keduanya boleh memberikan syafaat kepada hambanya nanti di yaumil qiyamah. Nah, untuk itulah di 10 hari terakhir, mari kita perpanjang sholat malam kita dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadabbur Al-Quran, istighfar, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa? Hendaklah kita memperbanyak sedekah. Kenapa? Sebagai bukti rasa syukur kita karena Ramadan telah mempertemukan kita, dan juga sebagai kita ibadah individu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, terutama di 10 akhir ini. Selanjutnya apa? Hendaklah di 10 akhir ini kita memperbanyak iktikaf di masjid. Dengan jalan itu tadi kita banyak membaca Al-Quran, kita niat iktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Kemudian amal apa yang terakhir adalah di 10 terakhir ini perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, karena 10 hari ini menentukan kita apakah kita menjadi umat yang sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Allah akan selalu menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima tadabbur kita, menerima taubat kita, dan tentunya Allah nanti akan mengumpulkan kita semua umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul di surganya Allah, yaitu surga Jannatul Na'im. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak baik, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bapak-bapak sekalian, saya mendapat amanat nanti pada tanggal 27 Ramadan, ya malam 27